Geografi itu prinsipnya mempelajari fenomena geosfer ya dalam konteks ruang ya, dalam konteks wilayah ya. Ya. Di geografi ini sebenarnya kajian-kajian wilayah saat ini lebih banyak menggunakan teknologi ya. Silakan bergabung dengan S2 Pendidikan Geografi, kami sangat bangga dengan kehadiran Anda. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece people, apa kabar? Sehat? Pastinya dong, jangan lupa olahraga dan makan makanan bergizi. Nah, hari ini saya berada di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan ngobrol bersama Ketua Program Studi S2 Pendidikan Geografi. Yang sudah kita bahas di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ada Pendidikan Geografi tapi S1. Nah, kita bahas S2-nya bersama Bapak Dr. Nugroho Haripurnomo, SPMSI, selaku Ketua Program Studi S2 Pendidikan Geografi. Halo Pak Nugroho, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Nah, perkuliahan sudah ada mahasiswa yang lalu lalang di program Pasca Sarjana. 2 tahun kita melaksanakan kuliah daring. Nah, seperti apa perasaan Pak Nugroho sudah bertemu dengan mahasiswa? Ya, saya rasa perasaan kita setelah lama tidak bertemu itu cukup gembira ya. Gembira. Karena kalau dulu hanya Daring. maya ya, sekarang Iya. kita berkomunikasi langsung, bisa bersanda bersama-sama dan sebagainya. Iya, luar biasa. Jadi memang para dosen mahasiswa pun menyambut baik. Iya. Sudah diperbolehkannya aktivitas sudah hampir seperti sedia kala tapi ya masih bertahap begitu Pak ya. Harapannya semoga kedepannya bisa kembali seperti semula untuk semua kegiatan kemahasiswaan dan akademik di UNESA ini. Betul. Oke Kece people, kita akan ngobrol dan mengulik informasi seputar program studi S2 Pendidikan Geografi. Sebenarnya perbedaan antara S1 Pendidikan Geografi dan S2-nya itu seperti apa? Kita langsung tanya Pak Nugroho. Pak Nugroho, seperti apa perbedaan antara S1 dan S2 Pendidikan Geografi ini, Pak? Ya. S2 Pendidikan Geografi itu sebenarnya kelanjutan ya. Kelanjutan dari S1 Pendidikan Geografi dan lebih spesifik ya. Lebih mendalam keilmuannya dan kemudian arahnya lebih spesifik. Yaitu lebih kepada pendidikan geografi tadi. Jadi kalau di S1 Pendidikan Geografi kita masih mempelajari ilmu dasarnya, ilmu pendukungnya, kemudian secara umum ya. Terus kemudian di level S2 itu lebih mendalam, lebih kepada analisisnya ya, yang supaya lebih pada fokus-fokus yang menjadi minat bagi mahasiswanya di S2 gitu. Nah, untuk di S2 sendiri, S2 Pendidikan Geografi ini, untuk mahasiswa yang bisa masuk ke prodi ini, apakah hanya lulusan S1 Pendidikan Geografi saja atau dari jurusan lain pun bisa? Ya, dari beberapa jurusan yang ilmu yang masih punya tautan ya, terutama geografi murni ya, terus kemudian pendidikan IPS ya. Terus kemudian kalau yang dari non geografi ataupun IPS ilmu lingkungan ya, pada umumnya ilmu lingkungan murni gitu ya. Itu memiliki kesempatan ya untuk bisa mendaftar di S2 Pendidikan Geografi UNESA. Jadi tidak hanya lulusan S1 Pendidikan Geografi saja ya Pak. Jadi ilmu murni pun bisa berkesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Pendidikan Geografi. Nah, secara garis besar gambaran perkuliahan yang dipelajari di S2 Pendidikan Geografi ini seperti apa? Geografi itu prinsipnya mempelajari fenomena geosfer ya dalam konteks ruang ya, dalam konteks wilayah ya. Kemudian secara spesifik unsur-unsur wilayah itu banyak ya. Kalau dalam penerapan praktis kita mengenal permasalahan perkotaan ya, kebencanaan ya, lingkungan ya, demografi dan sebagainya ya. Itu hal-hal yang kemudian di dalam ilmu geografi itu dikaji ya, kemudian dikaitkan ya. Mengkait antar semua unsur-unsur tadi ya, kemudian dianalisisnya seperti apa dalam konteks ruang tadi. Nah, spesifik di pendidikan geografi bahwa analisis dari konteks ruang tadi itu kemudian dikembangkan sebagai bahan ajar untuk pendidikan geografi. Nah, itu yang menjadikan pendidikan geografi itu sebenarnya spesifiknya dari merangkum semua aktivitas geografi untuk bahan pembelajaran. Baik. Tapi dari segi persentase antara praktik dan teori seperti apa? Lebih banyak praktiknya kah atau teorinya?
Nah, atau seimbang? Kalau teori dan praktek ya sebenarnya ada beberapa penekanan ya. Secara umum sebenarnya teori mereka sudah punya bekal di S1 ya, secara kuat. Nah, kemudian teori inilah yang kemudian mereka rangkai oleh mahasiswa, kita rangkai, kita analisiskan ya, terus kemudian ini menjadi proses ya. Proses ini tentu banyak kegiatan yang mengembangkan teori ini banyak prakteknya. Yaitu ya mungkin sekitar hampir 50% adalah kegiatan praktek tadi. Praktek di sini macamnya beragam ya. Jadi mereka melakukan analisis dari baik itu di lapangan ya maupun di dalam kelas, dalam bentuk diskusi, dalam bentuk penugasan dan sebagainya ini. Jadi seimbang ya Pak antara teori dan juga praktik yang dilakukan mahasiswa S2 pendidikan geografi ini. Nah, terkait keunggulan program studi S2 pendidikan geografi di UNESA ini seperti apa Pak? Nah, keunggulan kami di S2 pendidikan geografi adalah kita ingin mendidik ya, mereka memiliki kompeten di bidang ilmu pendidikan geografi yang menguasai teknologi ya. Jadi mereka, kenapa teknologi? Karena di geografi ini sebenarnya kajian-kajian wilayah saat ini lebih banyak menggunakan teknologi ya. Dan itu teknologi geografi khususnya itu cukup berkembang pesat ya. Nah, yang kemudian akan kita olah menjadi sumber-sumber pembelajaran gitu ya. Nah, inilah geografi transformatif untuk dilandasi dengan teknologi geografi. Itu yang menjadi unggulan kami. Dari mahasiswa sendiri Pak, apakah memang banyak yang fresh graduate setelah lulus langsung melanjutkan studi atau banyak juga yang sudah berkarir dulu kemudian melanjutkan studi di S2 pendidikan geografi? Ya, ada dua. Yang pertama yang memang fresh graduate ya. Terus kemudian justru yang paling banyak itu yang sudah berkarir dulu. Iya, berkarir dulu itu. Itu karena memang kesempatan mereka bertemu dengan fakta itu, kemudian mereka ingin mengembangkan itu kelihatannya lebih tinggi di situ ya. Jadi sebagian besar memang adalah pendidik ya. Karena memang tadi pendidikan geografi mereka sudah berkecimpung di dunia pendidikan yang formal ya, tapi sebagian besar adalah pendidikan formal maupun pendidikan di masyarakat ya. Misalnya dari LSM yang terkait dengan pemberdayaan dan sebagainya itu mereka juga banyak yang mengikuti juga itu. Gitu. Selain itu ya di fresh graduate juga yang mereka berpikir jangka panjang ya untuk kelanjutan rencana karir dan sebagainya, mereka banyak juga yang mengambil sebagian banyak yang ngambil juga dari di S2 pendidikan geografi ini. Nah, terkait sarana prasarana, kalau gedung perkuliahan pasti di gedung CPD Pasca Sarjana Kampus Lidawetan ya Pak. Untuk aktivitas-aktivitas penunjang perkuliahan lainnya, sarana prasarana seperti apa Pak? Ya, kalau sarana prasarana, secara laboratorium kita banyak didukung di S1 ya, laboratorium geografi ya. Tapi kalau kemudian kita melihat objek geografi yang luas ya, kita sebenarnya sarana prasarana kita luas ya. Jadi kita banyak melakukan kegiatan di lapangan ya, baik itu misalnya kita analisis perkotaan ya, mungkin di sekitar kampus bisa kita jumpai juga ya. Terus kalau kemudian yang memang spesifik terkait dengan bentang lahan tertentu, kita sering melakukan kegiatan di lapangan tersebut. Jadi sebenarnya kita menyeimbangkan antara kegiatan yang ada di lapangan ya sebagai sarana itu secara tidak langsung ya, maupun yang sudah terjadi di kampus ya gitu. Kalau itu yang terkait geografi ya. Kalau yang lainnya tentu seperti perpustakaan ya, terus kemudian fasilitas wifi di kampus ini ya, terus kemudian sarana sudah terdukung semuanya. Sudah sangat memadai. Cukup memadai gitu ya. Jadi memang luar biasa. Untuk letaknya kampusnya di Lidawetan ya Kece People, untuk kalian yang belum tahu di program Pasca Sarjana Gedung Putih sebelah selatannya Rektorat UNESA, yaitu perkuliahannya di sini. Nah, untuk S1 kan ada program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah di S2 Pendidikan Geografi ini juga ada Pak program semacam ini, mungkin penamaannya aja yang berbeda gitu? Iya. Program yang berbasis pada aktivitas mahasiswa sudah mulai awal ya, kita dari kurikulum sudah direncanakan ya bahwa mahasiswa itu lebih aktif gitu ya gitu. Jadi di spesifikasi mata kuliah nanti kita mengenal mata kuliah intensif pembelajaran ya. Di mata kuliah ini mereka menyusun teori yang sudah mereka pelajari di semester 1 ya. Terus kemudian mereka menggali sumber belajar dari lapangan ya, baik itu dari persekolahan maupun dari lapangan lingkungan ya, tempat tinggal mereka ya, apakah perkotaan, apakah mungkin objek sungai dan sebagainya itu kemudian mereka mengembangkan itu dan kemudian dipraktekkan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini proses pembelajaran ini kadang mereka inovasi mereka yang kembangkan ini dia terapkan di beberapa lembaga pendidikan ya, pendidikan secara formal maupun yang non formal ya.
Yang non formal misalnya ada sekolah yang misalnya sekolah alam dan sebagainya, itu mereka mempraktekkan pembelajaran hasil inovasi mereka. Ya. Berarti ada studi lapangan ya Pak yang dilakukan Iya, mahasiswa betul. di semester 2. Di semester 2. Berarti ya. di semester 2 mahasiswa diberi pembekalan untuk studi lapangan. Iya. Di semester 3 sudah semester merancang 2 juga. Semester 2 itu ada mata kuliah interespri itu mulai dari merancang ya sampai kemudian mempraktekkan ya. Di semester 2. Di semester 2 Luar ya. biasa. Jadi sebenarnya rancangannya sudah dari semester awal ya, dari semester 1, tapi kemudian fokus menjadi hal yang jelas itu di semester 2 awal ya. Kemudian mereka melakukan studi banding pendidikan ya. Terus kemudian mereka merancang mempraktekkan pembelajarannya. Ya. Nah, untuk masa studi yang harus ditempuh mahasiswa, berapa SKS untuk bisa tesis? Ya. Kita secara garis besar ya minimal 36 SKS ya. Minimal ya. Kemudian maksimalnya rata-rata 40-an gitu. Jadi sebenarnya tidak begitu banyak ya. Sehingga ini bisa direncanakan seawal itu mereka bisa menyelesaikan 3 semester sebenarnya bisa ya. Tapi rata-rata kita sampai 4 semester ya. Jadi secara teori semester 1 dan semester 2 itu mereka banyak teori dan sebagian semester 2-nya nanti praktek ya. Terus kemudian semester 3 ini mereka sudah bisa menyusun proposal. Ya, sebenarnya di semester 3 juga mereka sebenarnya juga bisa melakukan riset dan kemudian kalau mereka memang semangat ya semester 3 akhir sebenarnya bisa sudah terwujud tesisnya. Gitu. Tesisnya. Yeah. Berarti tidak menutup kemungkinan mahasiswa itu lulus 3 semester. 3 semester, ya. Tapi untuk yang rata-rata 4 semester ya, atau 2 tahun begitu 2 ya Pak? Tahun. Oke. Kemudian untuk kemitraan yang dijalin oleh pendidikan geografi, S2 pendidikan geografi ini. Dengan siapa saja Pak? Kemitraan kita ada 2 bagian ya. Terkait dengan topik kajian ya, misalnya yang tadi kajian-kajian lapangan yang sudah kita bermitra itu dengan laboratorium Transbulan ya, Fakultas Geografi UGM ya di Magelang ya. Terus kemudian di Klaten itu ada laboratorium lapangan geologi Bayat ya. Itu yang di situ untuk menggali informasi kajian ilmu geografinya ya. Terus kemudian kalau yang sesuai dengan pendidikan kita banyak menjalin hubungan dengan MGMP pendidikan geografi di seluruh Jawa Timur. Itu kita sudah melakukan beberapa aktivitas bersama ya. Salah satunya tadi praktek pembelajarannya adalah di sekolah-sekolah yang ada di situ ya. Di situ kita melakukan inovasi, mempraktekkan inovasi yang dikembangkan oleh mahasiswa tersebut ini. Itu yang terkait dengan kemitraan ya, secara kelembagaan. Ya. Oke, luar biasa. Jadi mahasiswa juga diberikan fasilitas untuk studi lapangan dengan mitra-mitra yang sudah dijalin oleh S2 pendidikan geografi itu tadi ya Pak. Nah, untuk calon mahasiswa bila ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait S2 pendidikan geografi, ini bisa mengakses informasinya di mana Pak? Ya, kita di S2 pendidikan geografi ada webnya ya. Masih satu bagian dari web UNESA dan web spesifiknya pasca sarjana ya. Sehingga bisa di S2 pendidikan geografi @unesa.ac.id ya. Pasca sarjana @unesa.ac.id saya sudah bisa bisa kita peroleh ya itu. Nah, karena kalau webnya kan jangkauannya luas gitu ya. Ya, nanti kalau ada informasi spesifik bisa ada menghubungi ketua personnya di situ. Jadi informasi terkait pendaftaran, terkait program studi di situ ada semua. Ada semua. Jadi Kece People, teman-teman mahasiswa bisa mengakses di situ untuk informasi lebih lanjut terkait program studi S2 pendidikan geografi. Nah, Pak Nugroho, sebelum kita menutup silahkan memberikan closing statement-nya untuk Kece People yang ada di rumah terkait S2 pendidikan geografi ini. Silakan Pak. Ya. S2 pendidikan geografi menawarkan masa depan kepada Anda yang memang berminat untuk khususnya di bidang pendidikan ya, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal di bidang kewilayahan ya. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita ya, masalah kebencanaan, masalah demografi ya, masalah kepadatan kota dan perubahan iklim dan sebagainya itu menjadi tantangan kehidupan semua umat manusia ya. Kami dengan ketulusan kami dan juga dengan keahlian profesional kami menawarkan untuk mengembangkan program-program pembelajaran terkait topik-topik tersebut. Silakan bergabung dengan S2 Pendidikan Geografi. Kami sangat bangga dengan kehadiran Anda. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Nugroho. Semoga ini bisa memberikan gambaran untuk Kece People, terutama mahasiswa S1 yang ingin melanjutkan studi ataupun praktisi-praktisi di luar sana ataupun yang sudah berkarir untuk melanjutkan studi lagi di S2 Pendidikan Geografi Universitas Negeri
Surabaya. Terima kasih Pak Nugroho. Nah, Kece People, itu tadi obrolan saya bersama Pak Nugroho selaku Ketua Program Studi S2 Pendidikan Geografi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar banyak teman-teman kita yang teredukasi juga dengan konten-konten inspiratif dan edukatif dari Kece Media by Unesa. Mufti pamit, terima kasih. Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa.